manis aja. Betul. Tapi orang malah fokus di si pemanis itunya terus, tapi jadi lupa sama itu tadi lagi visi misi dan sebenarnya pesan utama yang mau kita sampaikan lewat karya. Enggak buat popularitas lu. Enggak. Aku Enggak ya? sama sekali nggak pernah memasukkan skrip komedi untuk karya karena sejujurnya semua karyaku gak bisa berhubungan sama kayak kalau digimikin jadi komedi bener-bener nyebrang banget sih. Iya, karena itu bercerita tentang perjalanan lo menemukan diri atau justru menceritakan diri lo siapa? Sebenarnya gak di lagu Amon Mawe doang ya, di banyak, tapi kalau kita berbicara tentang Amon Mawe di tahun 2023 itu aku sempat mengalami duka yang belum pernah aku alami sebelumnya gitu, duka yang baru, aku kayak keguguran gitu. Habib with Isyana. Sih. Isyana apa kabar? Baik, Habib apa kabar? Kabar baik. Akhirnya, kita ini pertemuan pertama ya? Pertemuan pertama. Kemungkinan sih kalaupun bukan pertemuan pertama seharusnya kita bisa ketemu di ulang tahunnya Vidi ya? Vidi tahun lalu. Tahun lalu, pas Yes. bulan Ramadan tuh? Pas banget itu aku nggak bisa. Iya, sedang lagi nggak ada di Indonesia. Oh, jadi, oke. ya. Karena lu circle sama Vidi juga kan? Jadi itu bulan puasa. Bulan puasa. Iya, ngerayain ulang tahun, makan-makan gitu. Ulang Tapi tahunnya sangat spiritual ya waktu itu. Karena lagi bulan puasa kan pas. betul, karena kebetulan bulan puasa sih ulang tahunnya. Kita makan-makan. Siang-siang seru waktu itu. Iya. Nggak siang-siang sih. Oh iya ya, mungkin siang-siang dong. Bukber. Jadi ketahuan nggak tuh? Bukber gitu. Rame banget emang, circle-nya luas banget sih. Vidi sih duta persahabatan dunia ya kayaknya. Betul, dan circle-nya agak jauh-jauh tuh. Maksudnya ada yang ini kesini nih jauh banget nih. Tapi segmennya tuh meluas dan melebar banget. betul, dipertemukan oleh Vidi ya. Salut, respect banget sama energi yang dia punya sih. Betul, energinya nggak habis-habis. Betul. Di sana berarti ini pertama kali Yes. ketemu, aku pengen kenalan aja dulu sih. Iya. Sarasvati itu apa ya dari bahasa nama Sanskerta ya. Sanskerta kan? Dewi Pendidikan dan Kesenian. Ya. Oh, berarti emang dari awal Sepertinya nama adalah doa dicita-citakan ya. untuk itu ya. Iya, ternyata ya. Ternyata. Ya. Karena itu keluarga emang musisi. Bapak ibuku iya, seorang mentor musik juga. Bapak itu juga pecinta seni, musik juga. Jadi emang aku lahir di keluarga yang sangat dekat dengan seni gitu. Dan memang diharapkan untuk menjadi seniman. Kalau diharapkan jujur enggak. Jadi memang awalnya tuh diperkenalkan karena kan dulu aku waktu TK itu kita besar di Belgia satu keluarga. Terus ibu ngambil di Belgia ya? Di Belgia. Lahir di Belgia juga? Di Bandung. Oh, lahir di Bandung terus dibawa ke terus Belgia. akhirnya kita cabut ke sana. Ibu belajar diploma in music, belajar musik, dan bapak sekolah PhD. Kita anak kecil diajak nonton konser, diperkenalkan musik, aku diperkenalkan alat musik, kemudian ternyata aku jatuh cinta sama musik. Tanpa, walaupun dikenalin nama ibu, tapi nggak ada kayak, ayo kamu harus les, kamu harus ini, nggak. Tapi aku yang kepingin. Karena memang dari kecil aku tuh kecerdasan sosialnya mungkin berbeda dengan anak-anak yang lain pada saat itu. Aku kurang suka ngomong, kurang sosial. Tapi ibu aku tuh ngelihat ini anak kalau apa-apa larinya ke piano ya, kalau menyendiri bersama musik gitu. Kalau misalnya lagi happy, lagi marah, mencet-mencetnya tuh alat musik gitu. Jadi akhirnya orang tua memfasilitasi itu gitu. Berarti orang tua berpendidikan tinggi dong sampai PhD, sampai ibu Bapak, juga dokter. ya. Ibu sebenarnya ngambil S1-nya hukum, tapi ternyata juga cinta musik jadi ngambil sekolah musik, tapi sekarang juga jadi akupunturis gitu. Berarti ibu waktu itu sekaligus karena nemeni bapak di Belgia sekalian ya. nemenin bapak. Jadi ya udahlah kegiatannya biasanya sekolah ya. Tapi memang dari nama unsurnya kesenian. Ternyata ya tidak mungkin
Bapak juga nggak sebenarnya mikirin kayak, oke Sarasvati anakku harus jadi Oh iya, musisi enggak gitu, ya. kayak enggak sih Enggak kayaknya. sih. Karena Isyana juga nama dinasti kan, Iya. ya Isyana Sarasvati gitu. Oh, oke. Tapi emang akhirnya ya betul-betul sesuai dengan namanya. Ternyata ya. Memang sepanjang hidup lu di kesenian. Iya, sepanjang aku dari kecil, aku selalu merasa musik adalah medium terbaik untuk berekspresi. Lagi-lagi karena aku waktu kecil sempat mutism, nggak Oke. mau ngomong, mungkin karena juga selalu adapt ya dari Belgia, terus harus ke Bandung, terus kemana gitu. Jadi memang aku ada sempat mutism selama setahun, sampai akhirnya aku benar-benar bisa berbicara, tapi musik tuh nggak berhenti dari kecil. Walaupun aku nggak banyak ngomong, nggak ngomong, tapi selalu ke musik gitu larinya. Di masa mutism pun tetap bermusik. Tetap aku selalu mencat-mencat, kata ibu. Mencat-mencat Oke. musik itu umur 3 lah. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Berarti ya emang bahasanya, cara berbicaranya, cara bertuturnya ya dengan musik akhirnya kan? Iya, ternyata lewat situ. Iya, media orang berekspresi, berbicara, berkarya itu kan Bercerita gitu ya. bercerita ya. Iya. Even cuman mau ngungkapin perasaan anak kecil saat itu doang, kayak lapar, marah, happy, itu udah lewat musik. Lewat gitu. musik. Referensi musik awal-awal apa berarti? Klasik. Oh, klasik. Kalau awalnya banget tuh memang klasik, tapi Bapak juga ngenalin ke Queen, The Beatles, My Head and Transfer. Sesuai terus dengan PhD-nya dan populer lagunya di zaman mungkin, itu kayaknya ya. iya betul, mungkin iya. Genesis, Yes kan zamannya Oke. Bapak ibuku ya. Iya, gitu. iya. Itu emang berarti dulu di pertengahan pakai piringan gitu? Enggak. Pakai, seingat aku tuh kaset sama apa tuh namanya? VHS ya? Oh iya. Iya, zaman dulu Oh, yang kasetnya tuh masih gemuk gitu loh. Iya, Iya, VHS. yang gede Sebelum gitu kan. DVD sama VCD. Iya, sebelum VCD dan DVD VHS itu. yang dimasukin krek Iya, gitu. gitu. Oke. Nah, itu berarti sempet apa ada di masa yang apa mutism gitu. Sempat, tapi itu setahun aja. Pada Setahun. saat adapt dari Bandung pindah ke Belgia. Jadi waktu itu kata ibuku, guru di sana tuh sampai manggil ke sekolah kayak, "Bu, ini anaknya nggak mau ngomong, tapi kenapa dia yang paling bisa ngerjain apa yang harus dilakuin di kelas ya?" Dilakuin Jadi ya. ternyata aku tuh selama diem itu tuh mengobserve, belajar bahasa Belandanya gitu, dan bisa melakukannya, cuman belum berani untuk berbicara gitu. Dan setelah setahun itu ternyata pas aku ngomong, oh udah jago banget bahasa Belandanya waktu itu ya. Iya, waktu itu. Sampai sekarang masih ada sisa-sisa. Sedikit banget nih, 0,000 sekian persen lah. Ngomong Karena- apa kabar aja paling bisa. Karena di Belgia berapa tahun waktu itu? Itu sampai aku pokoknya pulang ke Indo itu SD kelas 1. Jadi aku menamatkan TK di sana. Berarti kurang lebih 2 tahun lah ya. Lebih, Oh, lebih 3 4 tahun. tahun. Ya? Heeh. Oke. Berarti bener kalau ada yang bilang, wah, Isyana tuh introvert deh. Iya, kalau introvert kan cuman how we recharge ourselves kan. Jadi emang kalau untuk recharging, aku memang lebih senang sendiri sama orang terdekat gitu. Lebih senang yang ya lebih apa ya, intim lah gitu. Lebih intim. Iya, tapi bukan berarti nggak bisa berteman, nggak bisa manggung. Iyalah, kalau dalam pengertian nggak bisa berteman, nggak bisa manggung, ya tiap hari isinya dari satu panggung ke panggung lain kok. Iya, malah itu medium aku buat ngeluarin semuanya, buat katarsis tuh ya di panggung. Nah, iya sih, kayak ada anomali gitu sih. Gue ngerasainnya juga begitu. Gue bukan tipikal orang yang mudah kemudian dengan orang baru bertemu untuk akrab, komunikasi bebas dan lain sebagainya. Tapi kalau di panggung ketika gue berdakwah itu kayak justru dapat energi. Aduh, ngerti banget lagi Iya ya kan? Habib. Iya. Ngerti aku. Jadi kita malah dapet si energi dari penonton itu, Betul. malah menghidupkan kita gitu ya. Iya, betul. Dan energi itu bahkan bersifat fisik kan. Iya. Gue pernah beberapa kali betul-betul ngedrop dan itu udah secara medis sakit nih, sakit parah gitu, kayak demam, pilek, pusing, tipes gitu. Tapi ada satu momen harus tetap ceramah di Iya. satu panggung di daerah Malang, Jawa Timur. Ketika naik panggung udah kayak gak sakit. Aduh, iya. Selama 2 jam ngomong panjang, Iya. begitu turun drop lagi langsung. Iya. Jadi Karena kayak- kita dapat energi baik itu dari penonton ya. Iya. Jadi kayak wah, seketika lupa penyakitnya gitu. Mungkin energi plus ini ya, mungkin juga tanggung jawab ya, karena kita merasa passion kita di sana, Betul. tanggung jawab kita dalam berkarya. Mungkin kalau lu bermusik, gua dalam berdakwah, akhirnya ya
kita menjalani secara maksimal ketika Betul. apapun yang terjadi ya. Betul, betul, betul. Itu kan keanehan ya kalau kayak ketemu orang baru walaupun jumlahnya sedikit, itu justru baterai sosialnya jadi turun, Ngerti, kemudian harus melakukan Extra sesuatu effort. extra effort untuk beradaptasi, tapi justru bertemu dengan orang yang jauh lebih banyak, ribuan orang, Iya. justru itu menambah energi ya. Iya, iya. Mungkin poinnya karena kita melakukan sesuatu yang Kita kita cintai, sukai dan iya. menjadi diri sendiri walaupun kita di panggung ya. Iya, mirip banget sumpah Habib sama aku karena aku juga ngerasa pada saat orangnya banyak tapi itu aku ngelakuin musik itu tuh malah mendapatkan energi. Tapi kalau Iya. misalnya konteksnya adalah basa-basi Betul. sama orang baru, itu aku cukup harus effort banget sih. Effort banget. Iya. Sambil kayak cari tahu ini kira orang sukanya ngomong apa ya. Kalau ngomong bola oke deh, gue menyesuaikan deh, gue ngomong bola deh. Iya, Iya, kan? mencoba buat adaptif ya. Iya. Mungkin ada unsur people pleasure-nya juga ya untuk bikin orang gimana sekiranya nyaman sama kita. Tapi itu juga terbantahkan sih kalau menurut gue ketika tahu sisi lain lo. Yang pertama gue lihat itu di film yang sangat absurd dan komedi. Oh, Habib nonton filmnya? Iya, yang Ngomong apa sama tuh? ikan? Ngomong sama ikan, pegang kucing, terus iya kan? Yang namain kucing, anjing, monyet, Betul. kebalik bolak-balik Kayaknya semua. itu pertama kali orang kenal sisi lo yang komedik dan absurd ya. Kayaknya iya, salah satu momennya adalah film itu dan beberapa potongan-potongan Video. yang keluar di sosial media Di deh. sosial media ya. Ya itu salah satu yang sebenarnya bikin aku kaget juga. Loh, kok tiba-tiba viralnya ini gitu kayak. Ya, bukan karyanya yang viral tapi kelucuannya tapi ya lagi-lagi kalau membawa kebahagiaan dan bikin orang hehe ketawa ya udahlah. Iya. Tapi itu kan sebelumnya Isyana tuh kayak jauh dari apalagi orang-orang seperti gua ya kayak ya udah ini dia dinikmati oleh orang-orang yang suka dengan lagunya, kemudian elegan dan lain sebagainya. Tiba-tiba keluar film itu. Iya. Oke. Itu kan berarti itu kan keputusan kan. Iya, Maksudnya betul. ada skrip, Betul. memang didirect seperti itu. Berarti lo dengan sadar bahwa wah ini pasti orang akan ngelihat sisi lain diri gue nih. Iya, sebenarnya tuh sisi banyol itu tuh emang ada di dalam diri aku sih secara alamiah sebenarnya dari kecil juga emang kalau sama orang terdekat tuh kita suka bercandaan, suka banyol, suka bolak-balikin kata tuh sebenarnya awalnya bermula dari kesengajaan. Kalau di Bandung tuh kan suka misalnya ada Nugelo kita bilangnya Olegun lu. Jadi emang suka ngebolak-balikin. Iya, yang kayak di maaf Malang Mas, ya? maaf gitu. Itu Iya. kita sengaja ngelakuin Iya, itu. sengaja. Cuman lama-lama orang melakukan kompilasi-kompilasi dan jadiin itu video lucu. Ya udahlah selagi menghibur nggak apa sih gitu. Dan itu lo nggak nganggap ini agak kurang nih buat karir gue sebagai musisi yang sebelumnya itu udah itu udah elegan banget sih. Ya udah bener-bener fokus di karya ya. Sebenarnya awal-awal nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan tuh yang lumayan cukup concerning adalah orang jadi fokus ke ngelawaknya ya daripada musiknya. Iya. Ya itu aja sih yang kadang membuat aku jadi sedikit Menahan diri. iya, lumayan menahan diri kayak ya mungkin kadang-kadang beberapa hal harus aku simpan sendiri dan bersama teman-teman terdekat aja karena ya namanya juga era sosial media sekarang kan udah sangat powerful ya. Betul. Jadi kalau kita manggung kan biasanya 1 jam gitu. Kalau dakwah mungkin bisa 2 jam gitu ya. Dia kurang lebih 1 Ya, terus jam, misalnya 2 jam. dari aku manggung 1 jam itu sebenarnya aku tuh ngebanyolnya itu cuman pada saat interaksi sama penonton beberapa detik doang. Tapi Fokusnya beberapa di sana. detiknya fokusnya di situ, tapi nggak jadi fokus sama keseluruhan performance-nya gitu. Jadi lama-lama orang jadi lupa bahwa ini nih aku musisi loh yang berkarya yang sebenarnya pesan-pesan yang aku ingin sampaikan dari karyanya tuh begitu dalam maknanya. Lagu-lagu yang aku ciptakan itu penuh dan benar-benar dari hati, tapi orang tuh fokusnya kalau nonton Isyana pasti ada yang lucu, padahal belum tentu karena pas momentumnya aja ada penonton yang lagi nyetrum gitu. Jadi emang nggak bisa expect aku setiap manggung tuh selalu ngakak atau selalu ngelucu karena mayoritas tuh kalau misalnya orang yang ngikutin aku dan nonton aku lagu-lagunya tuh sama-sama sekali tidak mencerminkan komedi sih. Iya. Gitu. Itu sih yang jadi keresahan gue juga kalau orang wah itu Habib lucu.
udah Atau mulai ke situ kan? juga ya. Itu Iya. kayak ya kalau menjadi medium untuk dakwah gue bisa lebih diterima sih, gue happy. Iya. Tapi kalau hanya dilihat part Si part lucunya lucunya, aja atau part-part yang tidak ada kaitannya dengan dakwah, gue sih sedih sih. iya sih, Karena iya, iya. kita menganggap misi kita, karya Betul, kita itu betul. pada dakwah, kalau lu pada musik itu Pada sendiri. karyanya. Itu yang bikin gue di sana agak sulit untuk beradaptasi dengan dunia konten kreator yang menempatkan hook di depan tuh. Ngerti Bang? Karena kalau di dakwah hook di depan Iya. takutnya jadi salah paham kalau orang nggak nonton sampai akhir. Betul. Kan mungkin aja dong orang nggak nonton sampai akhir. Betul. Atau niat nonton sampai akhir tapi ke distract sama yang lain. Gue sering tuh udah buka WhatsApp mau bales, ada telepon, ngangkat telepon, setelah selesai ngangkat telepon udah lupa nih mau balas ini. Iya. Mungkin aja gitu kan. Makanya gue relatif nggak menempatkan hook di depan tuh. Kalau dalam konteks dakwah, biar konteksnya dulu diketahuin, baru poinnya yang kemudian disebut hook itu di belakang biar orang nggak salah paham. Iya. Nah, mungkin itu juga ya, karena kita merasa ya gue itu pendakwah, lu itu musisi gitu. Iya, kayak Itu hanya betul. pemanis aja. Betul, betul. Tapi orang malah fokus di si pemanis itunya terus, tapi jadi lupa sama itu tadi lagi visi misi dan sebenarnya pesan utama yang mau kita sampaikan lewat karya. Tapi pernah Gitu. sampai di tahap tim ini nggak? Wah, ini gimmick yang seru nih buat karya lu. Ini Enggak buat sih. popularitas lu. Oke Enggak, nih. enggak. Enggak Aku ya? sama sekali nggak pernah memasukkan skrip komedi untuk karya karena sejujurnya semua karyaku gak bisa berhubungan sama kayak kalau digimikin jadi komedi bener-bener nyebrang banget sih. Iya. Karena nggak ada hubungannya, bukan tentang kayak kebahagiaan dalam hidup kita enggak, tapi sangat apa ya? Lagu-lagu aku tuh pesannya sangat ke dalam, sangat tentang diriku, tentang perjalanan spiritualku, tentang doa-doa dan manifestasiku, tentang keresahan, Iya. tentang kegalauan. Jadi agak nggak nyambung sebenarnya gitu. Cuman itu di luar semua itu, di antara satu lagu ke lagu lainnya, di antara satu performance ke performance lainnya, kalau lo menganggap perlu interaksi itu, maka itu terjadi. Iya, dan nggak selalu terjadi juga. Aku biasanya harus ngebaca crowd. Kan nggak semua crowd kayak harus selalu diperlakukan dengan sama ya. Iya. Karena kan beda-beda energinya, beda-beda orangnya yang nonton. Gitu ya, itu emang udah kebetulan aja viral. Terus ya udahlah. Part itu ya. Iya. Biasanya yang memancing itu apa sana? Biasanya Terus seperti apa yang jadi memancing itu? biasanya kalau dalam 1 jam misalnya ada 10 lagu, abis aku nyanyi 3 lagu secara langsung, wah nggak nonstop tuh, dari 3 ke 4 istirahat dan mau nyapa-nyapa penonton. Nah penontonnya tuh suka ada yang kayak nyeletuk gitu loh, Oke. gitu. Terus kalau aku lagi iseng juga, Iya. gitu. Oh. Terus pada hahaha gitu. Itu yang kerekam. Sebenarnya cuman beberapa detik itu beberapa aja kan? detik aja, benar-benar kayak sepersekian detik kayak ya udahlah. Kalau itu jadi jembatan untuk orang mengenal kita, mengenal karya kita sih, kita suka ya. Iya. Tapi kalau cuman part itu yang diglorifikasi, itu yang bikin kita karena pada akhirnya Cukup semua sedih ya. itu iya untuk nganterin ke ini kita. Iya. Dan karena memang performance lo, kemudian album-album, lagu-lagu, panggung-panggung lo, itu bahkan sangat diposisikan sebagai ritual gitu ya, Isyana. Iya. Maksudnya bahkan sebagai- sampai katanya lo menganggap setiap gue manggung ini adalah panggung terakhir gue. Iya, aku sih selalu mencoba untuk menanamkan itu supaya aku selalu kasih yang terbaik. Karena setiap orang yang datang, kita kan nggak pernah tahu orang itu datang dengan usaha seperti apa sih untuk bisa, aku harus nonton Isyana, aku datang dari kota mana, jalan darat ke sini, Nabung panjang. nabung yang panjang. Jadi aku selalu berusaha untuk kasih yang terbaik lah di setiap panggung gitu. Buat yang datang, mau sedikit, mau banyak, aku selalu mencoba untuk aku datang untuk yang memang udah dedicated dan memberikan energinya datang untuk nonton Isyana gitu. Oke. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau dalam konteks sesuatu yang sifatnya spirituality, sesuatu yang sifatnya value, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, hiduplah seolah-olah besok kamu akan mati, sehingga kamu akan memaksimalkan semua daya kamu untuk sesuatu itu. Iya, betul. Dan kalau untuk urusan yang sifatnya duniawi, misalnya berbisnis dan lain sebagainya, hiduplah seolah-olah kamu tidak akan pernah mati, sehingga kamu akan maksimal juga dalam melakukan itu. Iya, Dan masalahnya kan
lu juga bermusik ya untuk konteks berkarya kan, bukan berbisnis kan. Yes. Itu yang bikin akhirnya kenapa harus berpikiran bahwa ini terakhir Betul, panggung betul. lo. Dan buat aku tuh bermusik, menulis lagu, berada di atas panggung, itu tuh terapeutik banget. Iya. Iya, aku kayaknya nggak bisa hidup sih tanpa menulis dan tanpa ada musik dalam hidupku. Udah kayak separuh jiwaku tuh ya Musik. udah musik aja sih. Karena aku nggak punya, bener-bener nggak punya wadah lain Iya. untuk berekspresi. Untuk berekspresi ya. Dan lo tau nggak kalau gua sering kali ketika ditanya apa pesan terakhir, apa pesan terbaik untuk Ramadan, gue selalu bilang kalau lo pengen menjadi manusia terbaik di Ramadan ini, maka jalanilah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir lo. Betul. Maka pasti lo akan maksimal. Kalau di filsafat itu ada Heidegger yang bilang dengan begitu waktu lo tuh menjadi otentik. Iya. Kata dia, gini deh, lu bayangin setiap waktu lu itu seolah-olah waktu di mana lu berada di dalam ambulan dan nganter ibu lu yang sedang sakit jantung ke rumah sakit. Di mana per detik akan terasa, akan bermanfaat, akan lu syukuri, akan lu maksimalkan gitu. Jadi itu sebenarnya cara terbaik untuk kita memaksimalkan karya kita ya. Iya, betul. Indah banget. Menjadi otentik. Dan lagu-lagu lu pun adalah lagu-lagu yang itu ngajari untuk orang ke dalam mengenali diri secara umum seperti itu. Isyana. Iya, kebanyakan memang lebih hasil dari intrapersonal aku sih, dialog aku sama diri sendiri, hasil kontemplasi, doa-doaku yang memang, karena kan emang apa ya, perjalanan spiritual, perjalanan ke dalam itu kan sangat personal ya. Ya buat aku medium musik itu juga salah satu yang membantu aku untuk bisa mengenali diriku, bisa memahami kehidupan secara utuh ya, terutama mengenali diri sendiri sih. Kadang kita kayak melupakan momen untuk benar-benar meresapi, memahami diri kita, maunya apa, yang tidak mau apa, yang beresonansi sama kita seperti apa gitu. Dan lewat musik, lewat aku menulis, itu tuh membuat aku jadi makin membuka diri, makin jujur, makin utuh gitu. Jadi ya gitu sih. Dan misalnya I'm on my way Iya. di album terbarunya ya. Album terbaru. Album terbaru. Bab Itu ketiga. Bab ketiga. Karena ada 4 bab ya. Ada 4 bab. 4 bab. Jadi selama setahun itu dibagi-bagi tuh. Jadi 4. Dari Satu bab berapa lagu? satu bab itu ada yang 3 lagu, ada yang 2 lagu gitu. Jadi ngerilisnya dicicil gitu. Dicicil. Dari Mei 2025. Nah, ada yang bilang itu semacam doa musikal lo. Yes. Lagu rohaninya buat diri aku sendiri sih. Lagu rohani buat diri lo sendiri. Iya. Karena itu bercerita tentang perjalanan lo menemukan diri atau justru menceritakan diri lo siapa? Sebenarnya gak di lagu I'm on my way doang ya, di banyak. Tapi kalau kita berbicara tentang I'm on my way, di tahun 2023 itu aku sempat mengalami duka yang belum pernah aku alami sebelumnya gitu. Duka yang baru, aku keguguran gitu. Itu kan sesuatu yang sedih yang baru, luka yang baru. Tapi aku juga selalu tahu lah bahwa hidup itu kan pasti ada pasang surutnya, ada bahagianya, ada sedihnya, ada jatuhnya. Dan aku selalu merasa bahwa si dinamika itu yang membuat hidup tuh malah jadi sempurna. Karena kalau kita nggak ngerasain semuanya, kayak malahnya aneh gitu. Kayak kalau jalan tol tuh malah nggak ngebuat kita jadi manusia yang sadar, dan nggak membuat kita manusia yang jadi lebih bijak, lebih baik gitu. Karena kan selalu dapet enaknya tuh kayak rada nggak mungkin ya gitu. Harus kita melewati jatuh supaya kita belajar buat bangkit, buat ikhlas, buat menjadi lebih kuat. Dan dari situ kita bisa, kalau aku kan mungkin lewat menulis aku ngerasa itu terapeutik, aku bisa berdialog gitu ya dengan ya sang ilahi gitu. Karena aku merasa pada saat ini, karena juga udah ada proses pendewasaan, ada proses pengalaman hidup yang udah cukup banyak gitu ya, udah 30 plus gitu. Aku ngerasa di saat aku bisa merasakan dialogku langsung dengan Tuhan gitu, itu tuh magisnya tuh udah di luar akal sih. Kayak sangat indah gitu, kayak pada saat intimasiku bersama dengan Tuhan tuh terasa di dalam hati. Jadi kayak hati ke hati, rasanya jadi lagu I'm on my way gitu. Aku benar-benar bercerita lewat situ.
aku berproses, aku melewati duka itu dengan sangat ikhlas, aku berserah diri. Ya makanya lagu Amon Mawe ini sangat personal sih buat aku, sangat dalam gitu maknanya. Dan kalau di dalam spiritualis Muslim itu kan mereka selalu berkata bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabba. Sebenarnya ketika lo ke dalam mengenali diri lo, maka sebenarnya itu perjalanan ke atas mengenali Tuhan lo. Betul. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Karena dengan begitu, dengan lo mengenali diri, lo akan bilang bahwa mustahil diri ini diciptakan oleh Jepang atau Cina sih. Ini kayaknya emang yang bikin Tuhan sih. Karena kan selama ini seringkali kita terpesona hanya pada fisik kita, yang itu aja udah cukup memberikan jalan kita kepada Tuhan. Tapi apalagi semakin ke dalam ya, merasakan duka, bahwa duka itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita benci, bukan harus sesuatu yang harus kita buang atau kita hindari, rasa takut, cemas dan Itu lain tuh harus sebagainya. malah dilewati, di embrace. Iya. Dan saat kita udah bisa meleburkan itu semua tuh apa ya? Aku ngerasa jadi jauh lebih utuh aja sih sebagai manusia gitu. Ya kayak akhirnya kayak kopi, kenikmatannya tidak hanya pada manisnya tapi juga pada pahitnya iya, kan, betul. pada panasnya, pada dinginnya, semua itu kemudian menjadi satu kesatuan. Iya. Ini ngingetin gua kepada satu ayat dalam Al-Qur'an tuh dikatakan gini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan terbaik Tuhan. Setiap lu itu adalah yang terbaik. Sehingga jangan percaya kalau ada orang bilang lu itu kurang, lu itu cacat, lu itu begini dan begitu dalam konteks ejekan. Dan kenapa lu terbaik? Di ayat itu dilanjutkan summa radatnahu asfala safilin. Karena manusia itu bukan seperti malaikat. Malaikat itu hebat, tapi manusia itu jauh lebih keren dari malaikat. Karena malaikat itu walaupun ada di langit, tapi dia hanya ada di langit. Dia hanya merasakan fenomena-fenomena langit yang itu pernah kita rasakan dulu ketika kita masih menjadi roh, di alam roh. Gitu. Tapi kemudian manusia diturunkan ke bumi, mengalami semua hal yang menjadi ciptaan Tuhan. Betul. Bukan hanya langit, tapi bumi. Bukan hanya bahagia, tapi sedih. Bahkan kalau malaikat kan sudah punya SOP sendiri-sendiri. Ada yang bersujud, ada yang zikir aja, ada yang begini. Tapi kalau kita tuh kayak universe yang diciptakan oleh Tuhan, itu dirasakan oleh manusia dan dipersembahkan untuk manusia, sehingga lu itu ciptaan terbaik. Betul. Karena semua aspek dari universe ini diperkenankan oleh Tuhan untuk lu rasakan. Iya, kita sebagai manusia dikasih kesempatan untuk ngerasain itu semua ya. Betul. Dan memang kalau gue cara berbicara gue terhadap pengalaman gue paling enak, bahkan rilis stres ya dengan menulis, karena gue backgroundnya adalah penulis. Lu juga akhirnya Menulis dengan lagu. Kalau lu menulis lagu ya. Iya, kalau aku mungkin ada elemen instrumentasinya yang menyempurnakan karena ya selain nulis lirik, menciptakan melodi, terus milih kayak instrumen ini tuh kayaknya bisa ngegambarin hal detak jantung yang mau aku rasain deh, kayak ada drumnya atau apanya, tapi dengan ketukan yang dep 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 dep, karena ya gitulah ya, semesta semua gitu. Jadi bisa digambarkannya tuh lebih luas, makanya itu aku ngerasa selalu 100% aku hanya percaya dengan musik karena dia tidak menilaiku, tapi dia malah menyempurnakan apa yang Isyana pengen sampaikan gitu. Yang nggak bisa aku sampaikan melalui verbal doang gitu. Itu yang bikin lo yakin bahwa AI tidak akan bisa menggantikan. Gak bisa sih, gak bisa. Kalau AI nggak bisa menggantikan isi hatiku ya. Dan Kayak musik yang lo ciptakan. nggak bisa sih. Seberapa majunya, kerennya AI, karena ada rasa di sana yang tidak dimiliki oleh AI. Ada kayak rasa si jujurnya itu loh, rasa nyawa, ada nyawanya. Nyawa yang hidup gitu. Gitu sih. Gue sering bilang kalau lo menganggap AI keren dan lo merasa terancam dengan itu, AI itu bahkan tidak bisa menjadi sepersekian dari ibumu dengan kasihnya, dengan perhatiannya gitu. Betul. Ya pada akhirnya AI itu akan berada pada tapal batas di rasa sih utamanya. Dia tidak memiliki ruh, dia tidak memiliki jiwa, dia tidak memiliki rasa. Itu yang membedakan semua aspek dari semua karya itu akan beda dengan AI kalau ada rasanya di dalamnya ya. Betul. Ya kan? Sama kayak dulu kalau kita nulis skripsi, tesis tuh
kalau ditulis sendiri Iya. pakai rasa itu akan terasa bedanya dengan yang nulisnya cuma kopas-kopas dari Google atau dari AI kalau sekarang dan lain sebagainya ya. Jadi yang terpenting itu adalah rasanya itu sendiri. Betul. Dan sebenarnya yang mau diantarkan melalui musik tidak hanya melalui lirik, itu rasa itu ya, Isyana. Iya, kalau kalau dari aku pribadi Iya. ya, kalau aku sangat penting karena aku tuh selalu ngelihat musik itu bukan cuman profesi sih, tapi udah jadi bagian dari hidupku, apa ya, bagian dari bagaimana aku cara bercerita. Jadi kalau aku stop menulis tuh kayak aku juga nyetop hidup aku gitu loh. Iya. Ya jadi aku sendiri nggak mungkin ya menggantikan itu, karena aku nggak, kecuali aku punya medium lain ya kayak, oh ternyata aku dengan apa ya, dengan berenang Iya. aku juga merasa terapeutik, ya mungkin aku jadi bisa bagi-bagi. Kalau ini aku benar-benar ngerasa release moment aku, coping mechanism terbaik aku adalah lewat menulis lagu. Menulis lagu. Jadi nggak mungkin tergantikan kalau di case-nya di aku pribadi gitu. Dan yang ingin ditransfer bukan hanya pemahaman tentang liriknya, tapi juga rasa tiap melodinya. Rasa-rasa tiap melodinya, cerita-cerita hidupku yang nggak Oke. mungkin digantikan oleh AI ya. Kan AI juga nggak tahu cerita hidupku Iya. seperti apa gitu. Dan kalau cerita hidup itu, lu juga ceritakan itu ke orang-orang yang mendengarkan lo? Atau lu Nggak. nganggap ya udahlah terserah, gue punya lagu ini dari hidup gue, lu mau nafsirkan apa terserah lu. Iya, yang kedua sih. Yang Aku kedua ya? lebih, karena aku ngerasa cukup dengan menulis lagu aku udah lega. Bagaimana orang merespon itu dan menafsirkan itu benar-benar bebas interpretasinya gitu. Terserah mereka ya. Nah, kalau berarti album itu Mei 2026. Nanti keluar whole albumnya tuh Satu Mei album. 2026. Dan itu emang kayaknya sekarang harus emang betul-betul musisi ya. Karena kan biasanya sebagian orang ya udahlah single-single aja gitu. Untuk kemudian membuat satu album bagi seorang musisi itu memang satu pencapaian ya. Kayaknya kalau bagi aku tuh album tuh penting karena album itu menjadi kisah hidupku setiap fase kehidupan. Oke. Gitu. Jadi kalau dilihat genre musik aku tuh sangat variatif gitu karena memang hidup aku berwarna-warni dan aku menulis lagu apa adanya. Apa yang sedang terjadi di hidupku saat itu aku pasti tumpahin ke musik. Jadi kalau bilang wah Isyana tuh musiknya warna-warni banget ya. Iya warna-warni banget sih karena hidupku sangat berwarna-warni. Makanya si album ini namanya Eclectico. Karena Oke. diambil dari kata eclectic gitu ya. Itu peleburan banyak pemahaman, peleburan banyak pengalaman menjadi satu, semua yang sudah terkurasi menjadi album ini gitu. Warnanya ada yang progresif rock, ada yang baroque metal, ada yang classical, ada yang pop, pokoknya macam-macam lah, eclectic banget gitu bunyinya. Dan itu kayak ya rangkuman dari bahwa lu dan setiap manusia itu pasti penuh dengan warna ya. Betul, penuh dengan dinamika. Iya, gitu. spektrumnya pasti akan sangat luas, gak mungkin lu sempitkan reduksi jadi Iya. satu spektrum tersendiri ya. Karena itu sebenarnya karena kita menempatkan kalau gue dakwah sebagai karya bukan sebagai bisnis, itu yang bikin kalau gue gak bisa tuh kayak YouTuber yang ngupload setiap Senin jam sekian terjadwal gitu. Nggak bisa, gue hanya ngupload ketika gue pengen mendakwahkan sesuatu, gue pengen merespon sesuatu. Itu juga yang terjadi di lo. Album itu bukan periodik per tahun, per sekian tahun, enggak. Jadi per cerita, lu mau bercerita sesuatu baru lu kemudian keluarin albumnya. Iya, pernah tuh tahun 2023 aku nulis lagu misalnya tanggal 1. Itu bener-bener itu aku lagi spa, terus tiba-tiba kayak pas lagi spa gitu, aduh ada lagu nih di kepala, aku kayak pengen cepet beres. Akhirnya pas aku udah selesai spa itu, aku langsung tulis di voice note dulu, tulis di notes, pulang Jakarta direkam, terus aku minta minggu depannya langsung rilis. Jadi emang ya Bisa secepat itu bisa secepat kalau itu, emang kayak emang lagi datang ilhamnya, lagi kayak Iya. tiring gitu. Iya. Iya sih. Kadang justru kayak tulisan lah, gue gitu. Ada tulisan yang ditulis lama banget. Ada yang begitu cepet dan hasilnya ketika kita baca aja kita kaget. Ini tulisan kita. Iya, kan Iya juga nggak suka sih? kaget kayak ini ruh mana nih yang menulis Betul, ini. iya. Kita kayak tapi itu juga yang selalu aku syukurin sih sama Tuhan kayak aku bisa mungkin dititipkan kelebihan musikal gitu sama Iya. Tuhan untuk kadang untuk menulis lagu-lagu yang kalau aku baca lagi, kok aku bisa nulis kayak gini ya?
wow gitu. Tapi ternyata mungkin itu tulisan bawah sadarku juga ya, Iya. yang pengen aku ekspresiin tapi ya jadi nggak mikir tapi malah natural tapi jadinya wah ada magis-magisnya Iya, iya. gitu. Yang Seru menulis sih. akhirnya bukan hanya tangan tapi jiwa kita Iya, ya, rasa tadi. Nah, kalau karakter Cecilia itu di album ini juga, Di album ini yang si chapter ketiga. di chapter ketiga. Iya, jadi kan ada 4 chapter. Yang pertama namanya Lunora, aku namain. Emang suka bikin-bikin nama sendiri aku. Oke. Lunora yang itu temanya adalah kolaborasi. Jadi Itu di dalam karakter maksudnya si Lunora ini. nama chapternya, Oh, nama chapternya. babnya. Lunora ini bentuknya kayak kolaborasi. Jadi aku pengen mengajak kolaborator, ada Hindia, ada Vidi, ada Afgan, dan akan nanti ada satu lagi. Kemudian yang chapter kedua tuh Mamiu. Mamiu itu merepresentasikan si inner child-nya Isyana. Oke. Iya, merepresentasikan yang lebih animasi, lebih Isyana yang fun dan ringan dan menyenangkan seperti itu. Nah, yang Cecilia ini bab ketiga ini yang akhir tahun kemarin keluar adalah sisi femininnya Isyana, sisi yang udah lebih wise, lebih bijaksana, awaken tentang perjalanan spiritual seperti Oke, dan itu nanti disatukan menjadi satu album Eclectico. tersendiri, Eclectico. Iya. Dari awal emang sudah Udah di-plan. disampaikan ke publik bahwa nama albumnya Eclectico. Udah. Cuman part-partnya aja yang disampaikan Pirit-pirit. secara cicil ya. Gue suka penyampaian itu karena ini kan kebetulan di Ramadan itu ada kan 17 Ramadan itu Nuzulul Quran. Hari diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali secara bertahap ke Nabi Muhammad. Ayatnya Iqra. Itu kenapa harus bertahap? Kalau nabinya sih bisa menerima itu secara utuh. Tapi kitanya yang nggak bisa menerima itu secara utuh. Sehingga kemudian disampaikan secara bertahap dalam setiap konteks agar orang bisa memiliki waktu, Betul. kemudian meluangkan rasa Iya. untuk merasakan ayat tiap ayatnya. Begitu juga mungkin lagu ini ya. Iya. Selama 1 tahun Dicicil agar 4. kemudian orang bisa betul-betul merasakan setiap part dari lagu ini. Betul, karena setiap babnya tuh rasanya beda banget. Rasa yang harus diresapi dan dipahami tuh berbeda. Kalau ngelihat, wah album bab yang pertama musiknya gini, yang kedua kayak gini, yang ketiga gini. Jadi emang beda-beda banget. Beda-beda banget. Dan aku nggak mau langsung itu lagi kasih jeder Eclectico ke pendengar-pendengar aku, takutnya nanti maktek dan malah bingung. Iya. Iya, jadi makanya di pirit-pirit. Akhirnya yang kemudian sampai ke orang melalui popularitas mungkin hanya 1 atau 2 lagu ya. Iya. Dan itu nggak apa-apa banget. Jadi aku selalu percaya aku selalu percaya apa yang kita lahirkan dari hati pasti akan sampai ke hati gitu. Jadi lagu-lagu aku mungkin untuk Isyana yang sekarang aku tahu bahwa lagu-lagu aku tuh sangat segmented. Jadi lebih niche, tidak seperti Isyana di album pertama gitu ya. Emang udah lebih personal dan emang pasarnya tuh memang tidak seluas yang dulu. Tapi aku ngerasa itu beresonansi ke orang-orang yang tepat. Dan itu rasanya tuh buat aku malah jauh lebih indah karena intimasi antara aku dan pendengarku yang sekarang itu tuh jauh lebih genuine. Iya. Karena mereka benar-benar mendalami karya-karyaku. Benar-benar mendalami karyanya, mengappreciate aku dengan karyaku yang apa adanya gitu. Jadi aku fokusnya sama yang mencintaiku saja gitu. Hanyut dalam karya lu akhirnya ya. Ya mungkin memang tidak banyak, tidak seperti laguku yang dulu tuh album 1 tuh masih muda banget lah itu aku lagu Tetap Dalam Jiwa gitu. Udah sangat berbeda gitu karena aku juga sebagai manusia kan berevolusi ya. Betul. Jadi ya itu aku juga mau memberitahu selalu bahwa pada pendengarku ya aku berevolusi sebagai manusia dan aku tidak bisa membohongi diriku dalam berkarya gitu. Iya. Iya. Ya mungkin setiap fase orang terlebih ketika berkarya di panggung atau di media mungkin akan cenderung begitu jika dia berkesadaran terus ya. Iya. Kayak gue dulu ketika berdakwah itu masih kuantitatif berpikirnya. Bagaimana gue bisa mengumpulkan jamaah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk gue bisa menyampaikan nilai-nilai religiusitas, spiritualitas kepada orang sebanyak-banyaknya agar bisa mengubah orang sebanyak-banyaknya. Tapi belakangan gue ngerasa kayaknya nggak quantity deh, lebih ke quality aja deh. Kayaknya gue lebih butuh punya murid ketimbang jamaah. Karena jamaah hanya mendengar sedikit demi sedikit saja, tapi kalau murid
itu akan masuk ke dalam jalan yang lu jalani, Iya. kemudian akan menemani lu, bersama lu untuk menemui Tuhan di jalan yang lu bangun ini Betul, gitu. betul. Jadi akhirnya lebih berpikir untuk kayaknya nyari murid deh, bukan nyari jamaah. Iya. Kalau di musik gitu kan akhirnya Iya. nyari fans, bukan sekedar nyari pendengar aja ya. Nyari Dan, orang yang dan mau bukan hanyut. ngelihat sosok Isyananya doang, tapi karyanya gitu. Iya. Heeh. Kalau gue selalu bilang, gue bukan mau memperkenalkan diri, tapi memperkenalkan misi yang ingin gue sampaikan. Kalau diri sih terlalu naif sih. Gue selalu bilang gitu. Naif kalau lu ingin defendin sama orang. Karena jangankan lu dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya. Tuhan aja ditinggalkan oleh manusia-manusia tertentu. Apalagi cuman lu gitu. Jangan pernah berpikir bodoh untuk bikin orang ngefans kepada kita. Iya, Tuhan yang maha sempurna aja ditinggalin, apalagi cuman Iya. kita gitu. Dan gue selalu bilang, lu gak ngefans kita sebenarnya. Lu gak ngefans gue, tapi ngefans apa yang gue sampaikan. Buktinya kalau lu ngefans gue, kalau gue melakukan hal aneh juga lu gak akan suka kan. Lu akan benci ke gue. Jadi lu sebenarnya gak ngefans gue, tapi ngefans kepada gue ketika ngomongin ayat, ngomongin hadis. Jadi sebenarnya lu ngefansnya ke Nabi Muhammad, ke Allah gitu, bukan ke guanya. Kalau lu ya ke karyanya itu sebenarnya, bukan ke isyananya. Isyana juga kalau bengong kayaknya lu gak suka sih. Tiba-tiba naik panggung, Isyana bengong aja Bengong doang gitu. kayak ngapain? Iya, atau Isyana melakukan hal di luar musik, mungkin lu gak suka ya. Nah, kalau yang di chapter 3, bab 3 itu, Isyana, kan yang ingin disampaikan aspek feminin gitu, spiritual dan lain sebagainya. Gimana lu mengerawat sisi feminin itu, Isyana? Ini menarik sekali ya. Kalau buat aku sisi feminin ya, mungkin lebih ke merawat diri ya. Iya, merawat dirinya, self care-nya lah. Self care aku sekarang sangat-sangat sadar bahwa merawat diri sehat yang utuh gitu ya, sehat yang sejati itu adalah sehat jiwa dan raga. Okay. Jadi bukan hanya memikirkan penampilan fisik kita, tapi juga psikis kita gitu. Karena pada saat di dalam kita merasa konten, kita merasa nyaman dengan diri kita, itu tuh akan ngaruh juga. Karena kalau misalnya kita ngerasa kita ngerasa tidak nyaman dengan diri kita merasa banyak burden dan banyak represi yang terjadi di dalam diri kita, secara nggak langsung tuh tubuh kita akan merespon dan menjadi sakit. Karena kan aku aku kan punya autoimun, dan aku tuh menyadari bahwa di saat mentalku dan pikiranku itu tidak sehat, itu kenanya ke tubuh gitu. Pasti. Iya, jadi aku merawat dirinya tuh merawat jiwa dan raga sih. Iya. Gitu. Yang bahkan mungkin kena ke tubuhnya nggak bentuk sakit dan penyakit, tapi kayak udah tidur 6 jam kok masih capek aja. Kayak drain. Udah difokus-fokusin kok nggak fokus. Betul. Tapi seringkali itu nggak kita sadari ya. Betul. Memang butuh waktu, butuh kedewasaan untuk menyadari Untuk itu. menyadarkan itu dan untuk mengakui itu gitu. Iya. Bahwa kesehatan mental itu sangat penting sih. Gitu. Iya. Karena kadang gue juga gitu. Kadang kulit misalnya ya lagi dirawat biasa aja, tapi lagi gak dirawat justru cerah. Dan baru kita sadari kayaknya ini pikiran deh yang bikin begitu ya. Iya. Bukan Kadang-kadang soal di sini semua. Iya. Makanya misalnya ya di momen lebaran aja lah. Banyak orang tuh terlihat cerah padahal dia gak terlalu make up gimana. Mungkin juga gak pakai make up artis ya. Karena lagi lebaran pasti pada lebaran semua. Iya. Pada gak ngurusin kerjaan. Jadi justru itu momen ketika kita make up sendiri biasa aja gitu sebagai cowok dan cewek di luar sana. Kalau cowok mungkin sedang merawat diri biasa aja, tapi justru terlihat segar, terlihat cantik, terlihat tampan ya karena lu dorong kecantikan dan ketampanan itu dari dalam. Karena kita sedang bahagia ketika lebaran. Ya, atau kalau yang lain mungkin ketika Natal, ketika Imlek, mereka lagi bahagia, kemudian inner beauty-nya keluar ya. Iya, walaupun sebenarnya perawatannya biasa aja atau bahkan sedang tidak merawat gitu. Cantiknya itu ya cantik yang natural saat lebaran. Tampannya juga begitu. Dalam bahasa Indonesia, cantik itu sering dimaknai soal penampilan. Tapi dalam bahasa Arab ada kalimat innallaha jamilun wa yuhibbul jamal.
Allah itu maha indah dan menyukai segala keindahan. Menariknya yang dipakai kata jamal, bukan sekedar yang terlihat, tapi juga ketenangan, kerapihan, dan cara kita merawat diri sebagai bentuk syukur. Buat gue, self-care itu cara buat jaga diri biar badan dan pikiran tetap sehat dan seimbang. Apalagi Zep Clinic dan Zep Premier menawarkan lebih dari 40 treatment bundling cantik saat lebaran, dari wajah sampai tubuh, dengan harga spesial selama bulan Ramadan berlangsung. Soal wangi juga sama. Gue pakai Humans, brand lokal yang percaya kalau di dunia yang sering minta kita menuhin ekspektasi orang lain, jadi diri sendiri adalah hal yang paling berani dan paling keren. Human Extrait Series dikembangin bareng ITB sudah tersedia di online dan offline store. Dan spesial Ramadan ini hadir Canggih, cantik dan wangi saat lebaran, kolaborasi Humans dan Zep. Nah, pada akhirnya cantik bagi lo apa, Isyana? Cantik bagiku itu di saat aku merasa nyaman dan konten sih. Nyaman dengan diriku gitu. Gue sih nganggep itu kata-kata yang sederhana tapi gak klise sih. Karena emang Isyana ya udah, lu mau menampilkan diri lo apa adanya aja ya. Iya, kayak aku lagi yang di fase ini kan mau masuk chapter abadi. Iya. Nah, chapter abadi tuh representasinya adalah dengan rambut kayak gini ya. Lakuin aja, tapi aku nyaman dengan itu. Aku ngerasa ini adalah bagian dari caraku mengekspresikan chapter yang terakhir gitu. Jadi ya emang ya apa adanya aja sih, Bib. Gitu. Dan di era yang seperti ini, Isyana, di era yang lu bisa Yang gimana dikomentari seenaknya di media sosial, itu betul-betul sama sekali gak ngaruh ke diri lu. Enggak sih. Nggak akan merubah lu. Rambutnya kok gitu sih? Iya, rambutnya aku nggak Karena panjang. kadang warna aja. Gue ngeliat tuh sekarang kan banyak Gen Z yang warnanya itu seharusnya warnanya udah hijau. Hijaunya gak gitu soalnya. Semuanya ada Iya. komennya. Ya itu udah pasti kayak gitulah di era kayak gini ya. Tapi itu betul-betul gak akan ngubah lu. Enggak. Enggak ya? Karena aduh aku nggak sayang sekali kalau kita hidup di kehidupan ini tidak menjalankan mimpi dan passion kita. Kayak jangan buat perkataan orang itu jadi define who you are gitu loh. Sayang banget kayak aduh pasti nggak happy sih hidupnya karena kayak aduh terkungkung aku terlalu banyak mikirin apa kata orang tapi kamu tidak hidup menjadi dirimu yang paling jujur kan juga sayang ya. Iya. Betul. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini. Lo diciptakan sebagai lo. Maka jangan mau diperbudak oleh orang lain. Iya. Kadang orang memahami diperbudak itu dalam pengertian yang ekstrim. Bahwa jangan mau disuruh-suruh orang lain. Jangan mau dijajah orang lain. Tidak. Tapi jangan mau juga dipengaruhi oleh orang lain kalau itu bukan diri lo gitu. Iya, betul. Makanya gue tuh ketika pertama-tama jadi konten kreator, dakwah gitu. Terus orang bahas ini dong, bahas itu. Enggak, lu gak akan bisa ngatur. Gue hanya akan membahas sesuatu yang gue tahu, gue ingin sampaikan. Bukan yang diatur-atur oleh lo gitu. Mantap. Iya kan, itu karena seperti gimana? seringkali fans kan begitu kan ngatur-ngatur kita. Bahas ini dong, nyanyiin ini dong, bikin lagu tentang ini dong. Iya, bikin lagi dong lagu kayak Tetap Dalam Jiwa ya nggak bisa. Aku bilang gitu ya nggak bisa. Tapi ntar jadi seleksi alam, pendengar-pendengarku tuh jadi sudah terkurasi. Betul. Udah jadi yang sehat gitu, yang orang-orang yang menerima karya-karyaku ya yang seperti ini gitu. Dan bukan berarti kita gak mendengar mereka kan. Kita mendengar, cuman lu jangan berharap kita berubah karena omongan lo gitu. Karena juga yang kita dengar bukan cuma omongan lo, banyak orang yang kemudian itu menjadi masuk ke dalam diri kita, melebur dengan sisi pribadi kita, personal kita, dan kemudian semua yang tadi secara utuh kemudian melahirkan karya kita ya. Betul. Dari semua pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, apa yang berubah secara kejiwaan, secara mental, secara aspek dalam diri lo, Isyana, dari awal, bukan awal chapter album ini ya, dari awal dari diri awal lo, banget. iya sampai sekarang. Karena kan kalau menurut gue ya, lu yang dulu tuh betul-betul beda dengan yang sekarang gitu. Iya ya. Kalau gue yang ngelihatnya sebagai orang, tahu POV orang yang Oke. Kalau dulu tuh kayak kelihatan ya dulu tuh 2000 Iya, di awal-awal lu kemudian populer ya. Populernya yang banget ya, karena kalau sampai ke gua tuh musisi kayaknya emang populer banget sih. Karena kalau nggak populer banget nggak sampai ke gua ya, karena circle gua nggak di sana ya. Yang dulu yang
lebih apa ya? Kalau gue ngelihatnya kayak sisinya itu betul-betul elegan gitu. Tapi kalau sekarang lebih dekat lagi sama pendengar dan segmen-segmen lu lebih Iya. kayak ya udah ini diri gue gitu. Nggak ada polesan-polesan industri, nggak ada polesan-polesan itu gitu. Iya, menarik. Terima kasih atas POV-nya. Kalau itu POV saya ya. Iya, Tentu jauh dari benar ya. kalau dari aku sih sebenarnya sebagai seorang Isyananya sih, aku tetap sama dari dulu. Aku orang yang apa adanya. Cuman aku memang anaknya tuh suka eksplorasi. Suka eksplorasi, terus mungkin di album 1 itu kan aku masih kecil ya. Masih baru umur 19-20. Di saat itu aku sedang ada di fase yang mau bereksplorasi, lagi pengen mencoba hal baru, lagi pengen belajar dandan gitu. Jadi ya Oke. kalau dibilang album 1 kedua itu Isyana apa bukan Isyana di saat itu gitu. Sampai akhirnya makanya nama albumnya Explore, album pertamaku. Explore Karena diri. si Isyana ini sedang eksplorasi ke genre yang bukan keseharian. Karena kan aku lulus sebagai classically trained, penyanyi opera. Iya. Gitu. Tapi aku mencoba mengeksplor diri aku ke lagu-lagu yang lebih pop, lebih R&B di album pertama ini, aku namain Explore. Lalu akhirnya majulah ke album keduaku yang namanya Paradox. Album kedua Paradox ini mulai terdengar musik-musiknya ada sedikit yang wow, ada warna yang lain, mulai ada apa ya, kontradiksi antara hati dan pikiran. Makanya namanya Paradox. Iya, karena mulai paradoksikal lah, udah mulai mendewasa, mulai mencari apa ya, jati diriku ini kemana sih sebenarnya, seperti itu. Sampai akhirnya di album ketiga Lexicon itu aku minta sama label aku untuk aku ngerjain semuanya sendiri. Jadi kan album 1-2 masih dikirim ke Swedia, tapi album ketiga yang namanya Lexicon ini aku bilang ini aku lagi banyak banget hal yang pengen aku sampaikan, semuanya aku pengen ngerjain sendiri, even kalau milih produsernya juga atas kurasi aku sendiri. Karena di dalam Lexicon tuh artinya kamus, jadi di sini tuh udah mulai apa ya, memberitahu pendengar bahwa ini nih kamus hidupnya seorang Isyana gitu. Udah mulai personal. Kalau di album 1-2 masih ada yang dari hasil imajinasi, dari hasil curhatan teman. Nah, album 3 itu udah benar-benar ceritaku semua. Dan dari Lexicon akhirnya muncullah album Isyana. Album yang sangat ya namanya self-titled tuh pasti udah personal banget lah ya. Udah self-titled sampai sekarang akhirnya jadi Eclectico gitu. Jadi kalau dilihat perubahannya apa, aku menjadi lebih dewasa. Terus aku apa ya, sekarang tuh cara itu lagi ya, salah satu ternyata aku diberikan kesempatan dan kesadaran tentang spiritualisme juga sama Tuhan gitu ya. Aku dikasih kesempatan itu dan benar-benar di saat kita bisa langsung terkoneksi dengan Yang Maha Esa tuh cara kita merespon, melihat dunia, melihat manusia, sesama manusia itu tuh berubah banget. Cara kita melihat duka, cara kita melewati marah, cara kita melewati kesedihan, kehilangan itu tuh jadi sangat berbeda sama mungkin dulu pas aku kecil. Kalau marah ya artinya aku marah, kalau aku ini ya aku ini, tapi sekarang tuh berbeda sekali gitu. Cara ngeresponnya tuh udah beda banget. Kalau di Islam kan misi di antara misi-misi utama kita itu akan khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi Muhammad, bermanfaat kepada orang lain. Tapi seringkali orang terjebak dalam kepalsuan. Dia mencoba bermanfaat kepada orang lain, tapi membohongi dirinya sendiri. Dia lip service, dia people pleasure dan lain sebagainya, sehingga semua itu dari kepalsuan. Bagi gua, cara lo bermanfaat kepada orang lain adalah dengan lo bergerak ke dalam, mengenali diri lo, melayani diri lo, karena lo gak akan pernah bisa bermanfaat dan melayani orang lain kalau lo belum selesai dengan diri lo sendiri. Toh ketika lo bergerak ke dalam, berkarya untuk diri lo, sebenarnya itu sudah bermanfaat bagi orang lain kan. Itu menjadi cerita yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, bisa menjadi hiburan, entertaining bagi orang lain, inspirasi dan lain sebagainya sih. Being honest to yourself aja itu bukan egoisme ya. Gue pengen bilang itu bukan egoisme. Itu sebenarnya tahapan-tahapan yang harus kita jalani untuk kita bisa bermanfaat dalam pengertian yang sebenarnya. Bukan fokus keluar, mencoba bermanfaat padahal dirinya hancur, dirinya kosong ya. Akhirnya justru itulah yang sebenar-benarnya menghabisi diri lu. Betul. Tergerogoti sih. Tergerogoti.
Dan Hidup akhirnya tidak menjadi diri kita ya. betul, tidak jujur pada diri kita sendiri, sehingga kemudian menjadi kosong. Iya. Mm-mm. Nah, terakhir Isyana, pada akhirnya apa yang ingin lu sampaikan sih ke orang lain dengan semua karya lu itu? Kalau dari aku sih, Yang jelas kan tidak hanya untuk menghibur kan, iya, kalau bagi Isyana. bagi aku musik bukan hanya menghibur ya, tapi juga proses berkehidupan aku, proses pembentukan aku sebagai manusia itu juga banyak tercermin lewat karya-karya aku. Dan aku selalu percaya, ini yang aku selalu ulang-ulang sih, apa yang lahir dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Jadi jangan takut untuk jadi diri kamu sendiri gitu. Semua tuh udah ada jalannya, semua udah punya porsinya masing-masing. Jadi jangan takut kayak, aduh mungkin laguku terkesan sulit, terkesan susah dicerna. Tapi aku yakin ada aja orang yang teresonansi dengan lagu-lagu seperti itu. Mungkin tidak banyak, tapi itu lagi quality gitu ya, genuine gitu. Jadi aku selalu percayalah, yang penting kita harus jujur sih sama karya kita sendiri. Supaya kita pada saat menggaungkannya juga nggak setengah hati. Kayaknya nggak enak banget kalau kita bikin karya difabrikasi banget gitu ya. Ini deh biar laku, terus kita harus kayak, halo dengerin lagu aku ini, aku suka banget, aku dari ini, aduh padahal sebenarnya buatnya nggak dari hati kan, Iya, membohongi diri kita groboti sendiri. banget sih kayak. Ya kalau sekarang aku jadinya lega sekali sih, karena aku melakukan apa yang aku suka gitu. Iya. Kalau kata Quran tuh, siapa yang menghidupkan satu orang, ya seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Artinya kalau karya kita bisa membuat satu orang yang awalnya merasa putus asa aja, akhirnya hidup lagi, berenergi lagi, dan bermanfaat lagi, gue kira itu udah cukup bagi kita ya. Iya. Karena seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Kita dididik untuk quality bukan quantity. Dan lanjutannya, siapa yang membunuh satu orang, ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Apalagi kalau yang dibunuh adalah diri kita sendiri ya. Karakter kita, kejujuran kita pada diri kita sendiri, karunia Tuhan kepada diri kita, tapi kita abaikan demi orang lain, demi agar wah karya kita agar populer, agar disukai. Membunuh diri kita sendiri itu menurut gua itu sesuatu yang paling mengerikan sih. Walaupun mungkin bukan fisiknya, tapi jiwanya. Karakter kita. Syana, makasih ya. Terima kasih banyak Habib. Thank you. Senang sekali bisa Senang ngobrol sekali bareng. bisa ngobrol.